Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita menduga bahkan merasa yakin bahwa kitalah yang memiliki kekuatan atau kesanggupan, lalu berkata, "Saya ini memang kuat. Saya sanggup dan saya memiliki kekuatan serta kesanggupan itu, sehingga karenanya saya tak terkalahkan." Atau di lain waktu kita menduga bahkan yakin bahwa kitalah sang pemilik kekayaan, lalu keyakinan itu mendorong lidah sehingga berkata, "Saya memang kaya. Sayalah yang mempunyai semua harta kekayaan ini. Itu semua saya dapatkan karena kepintaran saya, karena kecerdikan dan keberuntungan saya." Atau pada kesempatan lainnya lagi, kita menduga bahkan yakin bahwa kitalah yang mempunyai kekuasaan, sehingga keyakinan itu membuat diri sampai-sampai berkata, "Saya memang berkuasa, memiliki kekuasaan yang cukup luas, sehingga banyak orang bergantung kepada saya. Banyak orang tidak bisa makan tanpa saya. Banyak orang merasa tidak aman jika tidak ada saya. Serta banyak orang yang tidak bisa membuat keputusan tanpa petunjuk saya." Dan perkataan-perkataan lainnya. Maka semua itu, semua perkataan tentang keakuan itu, semua perkataan bahwa dirilah yang memiliki kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan itu hanyalah perkataan dusta, alias suatu perkataan yang sia-sia. Sia-sia saja apabila kita mengakui ini dan itu, mengakui kekuatan, kekayaan maupun kekuasaan, karena pengakuan kita tentang kepemilikan hal-hal itu tidak akan pernah sanggup merubah kenyataan bahwa kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan itu sebenarnya milik Allah. Kemudian sebuah kedustaan pula apabila kita berkata bahwa saya sanggup berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun, atau perkataan bahwa semua pendapatan saya yang besar ini adalah hasil jerih payah saya sendiri, hasil dari kerja keras selama ini. Atau perkataan misalnya, saya bisa melakukan banyak amal kebaikan itu karena memang saya sanggup, kekuatan saya banyak, dan saya bukan seorang pemalas. Jika kita selalu mengatakan perkataan-perkataan seperti itu, bahkan membentuk keyakinan dalam hati, maka perkataan-perkataan itu dan keyakinan-keyakinan itu hanyalah perkataan bahkan keyakinan yang dusta dan sia-sia. Bagaimana itu tidak merupakan perkataan yang sia-sia? Karena semua perkataan itu tidak akan pernah sanggup merubah kenyataan bahwa diri sesungguhnya senantiasa berhajat kepada Allah, senantiasa membutuhkan Allah, bahkan setiap menit, setiap detik menerima karunia dari Allah. Meski mulut terus-menerus menyangkal, semua sangkalan tidak bisa merubah kenyataan sebenarnya bahwa diri selalu menerima limpahan nikmat dan karunia dari Allah setiap saat. Meskipun seolah-olah diri manusia yang menjadi sebab, mulut manusia yang menjadi sebab, tangan manusia yang menjadi sebab,
kaki manusia yang menjadi sebab, otak, inspirasi, ide, dan hati manusia yang menjadi sebab. Supaya kita tidak tertipu atau terlena oleh pandangan-pandangan semu itu, sebagai manusia yang berpikir, alangkah baiknya apabila kita mengingat kejadian asal bahwa segala aset kehidupan yang disebutkan itu, otak untuk berpikir, mata untuk memandang, telinga untuk mendengar, hati untuk merasa, tangan untuk bekerja, kaki untuk melangkah, inspirasi atau ide untuk mengatasi masalah, lidah untuk bicara sehingga dapat mempengaruhi banyak orang, mulut untuk makan sehingga menghasilkan tenaga, merupakan karunia pemberian Sang Pemilik kehidupan. Kita dapat lebih memahami itu semua, salah satunya dengan cara memikirkan hikmah di balik penciptaan manusia yang berbeda-beda dan bertingkat-tingkat, bahwa perbedaan dan tingkatan itu pada awal kelahiran tidak pernah direncanakan sang individu. Apakah ia merupakan anak si A atau si B? Apakah DNA yang terkandung pada tubuhnya adalah DNA si C atau si D? Apakah kemudian pandangannya tajam atau tidak? Apakah otaknya cerdas atau tidak? Apakah tangannya kuat atau biasa-biasa saja? Apakah talentanya A, B, C, atau D? Apakah ia pandai berbicara atau justru pandai menulis? Apakah ia lihai dalam bekerja atau justru lihai dalam berpikir? Sebagai individu yang terlahir ke dunia, seorang manusia tidak tahu sama sekali, tak punya rencana sama sekali. Tahu-tahu lahir dan menjalani kehidupan sesuai dengan bagian dan tugas masing-masing, sesuai dengan rezeki dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian karunia-karunia itu statusnya dapat disebut sebagai titipan Allah, sehingga apabila suatu waktu diminta kembali oleh Sang Pemilik, kita pun tak dapat menolak. Maka semuanya terpulang kepada diri masing-masing. Apakah kita akan mengambil keyakinan yang palsu dengan segala keakuan diri tadi, atau mengambil keyakinan yang asli bahwa kita berhajat kepada Allah, bahwa Allah memberi manusia berbagai macam nikmat dan karunia, bahwa Allah Sang Pemilik sesungguhnya bagi segala sesuatu. Demikian pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.